Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPTSD Kendarjo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru undangan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat berkumpul di lembaga kami dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kelak kita nanti sahabatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu panjenengan untuk mendukung kegiatan pagi hari ini. Jadi untuk pagi hari ini kegiatannya adalah memenuhi tugas saya, Bapak Ibu, tugas program guru penggerak angkatan 10, yaitu modul 1.4. Salah satunya yaitu aksi nyata. Nanti materinya adalah budaya positif. Saya yakin materi ini sudah tidak asing lagi buat panjenengan. Di sini saya tidak bermaksud menggurui jenengan boten, jadi ini hanya menyampaikan apa yang saya dapat dari program guru penggerak yang sudah saya jalani selama kurang lebih 2 bulan ini. Itu dia untuk pengantar. Hari ini selain dari SD Kendarjo, saya perkenalkan biar lebih akrab lagi. Ini ada dari Bu Irma, ini dari SDN Togokan 1, ada Pak Muklis dari SDN Togokan 2, ada Bu Siti Kofso dari SDN Pakis Rejo 1, ada Bu Eka Trisna dari SDN Togokan 2. Terima kasih kehadirannya. Baiklah, untuk memulai ini biar tidak tegang Untuk mulai kita ice breaking dulu. Ini saya mohon untuk Bapak Ibu untuk berdiri. Mohon berdiri sebentar. Berdiri sebentar. Ini harus kelihatannya harus maju Bu ini. Di depan meja, di depan meja. Oh, bagus kali ibu-ibu. Bagus. Ini ada permainan namanya abu-abi. Kalau saya bilang abu, berarti nanti tangannya gini dulu, tangannya. Kalau saya bilang abu, berarti nanti memegang tangan temannya yang kanan, Yang mau dipegang menghindar, Yang mau dipegang menghindar. Abu kanan, kalau abi kiri. Abu kanan, abi kiri. Bisa dimengerti Nah, abu kanan jenengan, abi kiri. Persiapan. Karena bagus. Kameranya juga bagus. Kameranya persiapan. Bagus banget itu. Monggo persiapan lagi. Aba kosong. Persiapan terakhir. Persiapan terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu.
Ya, terima kasih luar biasa ya Pak Ibu. Hari ini merupakan suatu kebahagiaan buat saya bisa berdiri di depan jenengan ya. Kalau biasanya ya, kalau di kecamatan biasanya kan saya desiminasi itu dengan teman-teman PJOK itu 75% laki-laki atau kaum Adam ya. Hari ini alhamdulillah 75% ibu-ibu guru yang cantik, yang hebat. Nah, ini semoga bisa menjadi aura positif untuk kegiatan pagi hari ini. Ya, langsung saja untuk kita masuk ke materi. Oke Bapak Ibu, ini adalah Ki Hajar Dewantoro ya. Jadi ini tokoh pendidikan Indonesia yang kita anut sampai sekarang ya untuk pemikiran-pemikirannya. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat seorang anak agar anak mampu memperbaiki laku hidupnya di masyarakat kelak. Jadi kita sebagai pendidik kita berperan sebagai apa Bapak Ibu? Fasilitator ya. Jadi fasilitator untuk menuntun anak, untuk mendampingi anak ya, sesuai kodratnya ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak, kita hanya mendampingi, menuntun. Itulah maksudnya yang maksud dari Ki Hajar Dewantoro. Ini inti materi kita hari ini yaitu budaya positif. Ini sudah tidak asing lagi untuk panjenengan budaya positif. Budaya positif yaitu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita mendidik adalah menciptakan budaya positif. Kalau sudah budaya itu nanti otomatis ya. Jadi kalau sudah budaya itu sudah otomatis atau sudah mendarah daging ya. Jadi tidak dibuat-buat, jadi murni dalam diri. Itu namanya sudah membudaya. Nah itu tujuan kita, yaitu menciptakan budaya positif. Konsep utama budaya positif ini ada 7 poin Bapak Ibu. Jadi untuk menciptakan budaya positif ini ada 7 poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh segitiga restitusi. Saya yakin nanti kalau sudah dibedah, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Cuma mungkin kata-katanya mungkin yang masih asing. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua adalah guru-guru hebat yang pasti sudah melakukannya di lembaga masing-masing. Kita menginjak materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Saya yakin jenengan ini sudah melewati beberapa masa beberapa kurikulum mulai dari kita SD. Kalau masih ingat jenengan ada dulu kurikulum, kalau SD apa 96 ada dulu 94 apa itu tuh. Terus ada lagi KTSP, ada lagi K13. Nah, kita sudah melewati banyak kurikulum. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi.
Jadi era sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai minat dan bakatnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sekarang musimnya adalah pembelajaran berdiferensiasi atau mengutamakan kebutuhan minat bakat anak. Jadi kita mengajar itu tidak hanya sekedar mengajar, Ibu. Jadi kita harus mengamati, anak ini minatnya di mana, anak ini bakatnya di mana. Itu kita harus kaji. Jadi kita tidak hanya pokoknya ngulang, paham orang karepmu, jangan. Ini juga berlaku untuk saya sendiri maksudnya. Jadi kita harus mewadahi kebutuhan minat anak didik kita. Sekarang ada permainan cobalah buka. Tugas Anda adalah menggenggam salah satu tangan Anda. Nanti saya berikan kertas. Coba Anda membayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda-benda tersebut memenuhi kebutuhan energi Anda karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Tahukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepala tangan sampai kekuatan tenaga Anda? Ini saya bagi kertas dulu. Siapkan pulpen, poin. Bapak Ibu, silakan ditulis. Menurut Anda, apakah yang paling berharga dalam kehidupan jenengan? Yang paling berharga dalam kehidupan jenengan itu apa? Silakan ditulis. Monggo silakan ditulis. Silakan ditulis satu saja. Apa yang paling berharga dalam kehidupan panjenengan? Sahabat, kalau sudah, saya minta tolong satu orang, Bu Eka, monggo minta tolong satu orang kali Pak Muklis. Bu Eka, ini Pak Muklis merayu Bu Eka, merayu agar genggamannya ini mau dibuka apa tidak. Jadi Bu Eka menggenggam yang sudah ditulis, genggam erat. Pak Muklis merayu apakah mau dibuka apa tidak genggamannya. Monggo Pak Muklis. Oke, terima kasih Bu Eka. Ya Pak Muklis. Kira-kira yang ada di genggaman mau nggak saya tukar dengan punya saya? Punyanya Pak Muklis apa? Ini
Saya sembunyikan juga. Ini juga rahasia. Sepertinya tidak Pak Hafiz. Karena kalau dijadikan tidak pas. Tidak pas. Iya. Kalau dijadikan besan, pas nggak? Jadikan apa Pak? Besan. Pas. Iya pas Pak. Oh iya, sama-sama laki-laki ya. Aduh, kalau begitu yang terakhir ini. Ya. Di sebuah kota, saya punya kira-kira luasnya 5 hektar. Menurut mereka gimana? Bisa nggak? 5 hektar ya Pak. 5 hektar di sebuah kota. IKN lagi. Sebenarnya ya sangat membingungkan Pak. Ya. Tapi kalau saya pikir nanti kalau saya kehilangan yang saya genggam ini, itu hidup saya sudah tidak ada apa-apanya. Jadi harta itu tidak bisa untuk ditukarkan dengan yang saya genggam. Berarti saya dikolangi. Oke, ngapunten ya Pak ya. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Lain waktu saja. Kenapa ya Pak? Ya. Terima kasih Pak Nopan. Saya belum beres. Terima kasih juga. Kalau boleh tahu nomornya di genggam boneka itu apa? Yang saya genggam ya. Iya. Biar tidak penasaran. Oh, keluarga, tepuk tangan. Jadi begitu berharganya keluarga untuk berikan sampai-sampai ditawar Pak Muklis berapa hektar Pak Muklis? 5 hektar tidak dikasihkan. Saya pengen tahu kalau Bu Irma apa Bu yang paling berharga Bu? Sesuatu yang berharga dalam hidup saya yaitu hampir sama dengan Bu Eka, anak dan keyakinan agama kita itu tentu saya tidak akan melepasnya walaupun ditukar dengan sesuatu yang bernilai pun tidak akan saya lepaskan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Jadi keluarga keluarga itu adalah segalanya. Kalau Pak Muklis boleh tahu? Anak, sama keluarga. Kalau Bu Lopsa? Saya juga sama dengan mereka. Keluarga, Bu Suci apa Bu Suci? Keluarga berarti Bu Nina? Oh, sifat yang baik, tepuk tangan. Jadi sifat baik itu sangat berharga menurut Bu Nina. Bu Prati apa? Anak keluarga. Bu juga? Tingkah laku berarti sikap baik sama Bu Nini apa Bu Nini? Pendidikan luar biasa. Itu tadi adalah yang paling berharga bagi jenengan. Jadi ibaratnya gini Bu, berhubungan dengan materi kita. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Walaupun ditawar dengan apapun, kalau kita tidak mau itu tidak akan bisa diberikan. Itu berhubungan dengan teori kontrol. Lanjut. Nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini jangan sampai kepleset yang ngucap jadi bahaya jadi teori kontrol, miskonsepsi atau kesalahpahaman tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol murid. Jadi yang bisa itu dari muridnya sendiri. Kalaupun bisa itu dalam jangka waktu yang pendek. Contoh, jenengan marah dengan muridnya mungkin rame sendiri atau tidak kondusif. Walaupun jenengan marah, besok pasti mengulangi lagi, Bapak Ibu. Nah, itu namanya adalah jangka pendek. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga berlaku tentang psikologi anak Bapak Ibu. Jadi contoh di saya misalkan ada anak yang belajar bermain voli. Pada waktu mau belajar saya kritik misalkan,
tangan wi kok ngono Lis, kamu nggak bakat. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, itu namanya adalah mematikan mental anak, ya. Jadi itu bahaya Bapak Ibu. Jadi kita kalau terutama anak SD itu harus telaten, ya. Telaten itu. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya adalah misalkan kita memberi hadiah, contoh Bu Suci misalkan menyuruh muridnya terus dikasih hadiah, ya. Jadi anak itu akhirnya apa Bu? Mau disuruh karena ada rewardnya, ya. Jadi tidak berasal dari dirinya, ya. Itu namanya adalah penguatan positif. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, ya. Jadi itu tidak benar. Biasanya sing wong tua kalah cah cilik tak peksone, ya. Itu tidak boleh Bapak Ibu, ya. Jadi tidak benar bahwa ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Paradigma sekarang, ya, jadi mengubah stimulus respon menjadi teori kontrol, ya, merubah paradigma. Kalau dalam stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, jadi memandang anaknya kebutuhannya podo, ya, ngulang disamanya sekian cakis, gak ada sing tekon mesti pinter kabeh. Padahal kebutuhan dalam teori kontrol, kebutuhan anak itu berbeda. Bisa jadi anak diam itu tahu atau malah tidak ngerti, ya. Jadi itu. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, ya, itu jelas. Jadi setiap anak punya gambaran misalkan masa depan yang atau cita-cita yang berbeda-beda, ya, tidak bisa sama. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi tidak, kalau dalam stimulus respon, kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi dunia ini, kalau dalam teori kontrol, dunia ini luas ya Bu, tidak sesempit daun kelor, ya. Terus stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Jadi perilaku buruk itu mesti salah, ya. Padahal belum tentu. Kita harus tahu apa sebabnya, itu juga harus tahu. Kalau dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, ya. Terus stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal kenyataannya tadi sudah dipraktikkan Pak Muklis, ternyata tidak bisa, walaupun ditawar dengan tanah berapa hektar. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol itu diri sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain, ini sama, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi kita tidak bisa. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau stimulus respon, kalau pada saat kita membujuk orang lain gagal, kita terus maksa, dipaksa, amrih manut. Nah, kalau dalam teori kontrol itu lebih ke kolaborasi dan konsensus pencipta pilihan-pilihan baru. Misalkan kita ada seseorang siswa yang tidak bisa, itu bisa berkolaborasi dengan temannya, disuruh itu rekan sejawat, bisa, ya, belajar rekan sejawat atau apa. Jadi ada lebih ke kolaborasi. Terus stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi yang hanya ada menang dan kalah, ya. Terus yang menang bahagia, yang kalah merana. Nah, itu kalau dalam stimulus respon. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang, semuanya adalah pemenang, ya. Tidak ada yang kalah. Walaupun sebenarnya dia kalah, tapi kita harus menjadikan tetap sebagai pemenang, biar mentalnya juga terangkat. Ya, kita masuk ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin mengacu pada disiplin diri
tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi apa yang diyakini itu namanya adalah disiplin. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi dari kesadaran diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi motivasinya adalah motivasi intrinsik dari dalam, bukan motivasi ekstrinsik dari luar. Nanti ada penjelasannya sendiri di slide berikutnya. Dengan menjalankan disiplin positif melalui pembiasaan budaya positif sekolah akan memperlancar, memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak akan mempunyai sifat tanggung jawab dan memiliki nilai kebajikan. Murid akan memiliki motivasi internal bukan karena paksaan atau hukuman. Itu ya, jadi disiplin positif itu berasal dari kesadaran dirinya sendiri. Itu yang akan kita tumbuh kembangkan ke anak-anak kita. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan, semua tindakan yang kita lakukan mempunyai tujuan. Segala usaha kita adalah sebagai cara agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kita pasti punya usaha, punya cara agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Nah ini Bapak Ibu, jadi ada 5 kebutuhan dasar, 5 kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar setiap manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Jelas kita pasti sebagai manusia pengen bertahan hidup, entah bagaimanapun caranya, ya. Tapi catatannya harus yang baik. Jangan sampai bertahan hidup dengan misalkan berbuat yang kriminal, itu jangan sampai. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Ini bisa didapatkan di lingkungan keluarga. Bagi yang sudah berkeluarga bisa lewat suami atau istri. Bagi yang belum, Mas Johan. Nah ini Mbak Nina. Nah ini masih dagangan. Ini saya doakan semoga cepat berkeluarga. Amin. Penguasaan. Pengen diakui, berprestasi didengar. Ini kalau menurut saya sifat dasar manusia ya. Pengen diakui, berprestasi didengar. Terus kebebasan, freedom, mandiri, jelas. Kita kadang juga pengen tidak diatur. Terus kesenangan atau fun, bermain. Motivasi perilaku manusia digolongkan dalam 2 jenis. Ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Monggo kali didar sakit jajannya, monggo tersane boten ngantuk. Saya lanjutkan ya. Motivasi ekstrinsik. Nah ini dari luar, datangnya dari luar dirinya. Apa motivasinya? Ada 2. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Jadi ada siswa yang tertib, yang patuh itu biar tidak dihukum. Nanti motivasinya bukan dalam dari diri, tapi biar tidak kena hukuman atau biar tidak menghindari ketidaknyamanan. Terus selanjutnya adalah untuk mendapatkan upah atau penghargaan yang saya contohkan tadi, biar dikasih hadiah gurunya, atau biar diberikan
sesuatu, ya. Jadi itu motivasinya dari luar. Terus kalau intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi motivasinya itu dari dalam diri, ya. Jadi di dalam dirinya itu nanti sifatnya jangka panjang, awet kalau dalam dirinya. Tapi kalau ekstrinsik itu biasanya jangka pendek, ya. Untuk menghindari hukuman, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal, ya. Jadi mereka pikirannya pelaku orang lakon ini karo guru apa nih ya. Misalkan karo Pak Muklis disuruh baris radang baris, dihukum push up atau berlari memutari lapangan. Nah, itu namanya untuk menghindari hukuman, ya. Terus untuk mendapatkan penghargaan, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal, sama, ya. Ben dipuji, ben oleh hadiah kok gurune, itu motivasi eksternal atau ekstrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, ya. Jadi dari dalam dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi mereka sadar akan kedisiplinan itu. Nah ini perbedaan Bapak Ibu, ya. Jadi perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, ini perbedaannya Bapak Ibu, ya. Kalau hukuman bersifat satu arah, biasanya spontan. Jadi saya contohkan tadi Pak Muklis, misalkan muridnya nggak dang baris, langsung dihukum push up atau berlari berkeliling putaran lapangan. Ya, itu namanya hukuman bersifat satu arah. Guru memberikan dan murid yang menerima tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Jadi belum ada kesepakatan, itu namanya adalah hukuman. Kalau konsekuensi dibuat sekolah atau guru dan murid mengetahui konsekuensi yang diterima bila melanggar. Murid dibuat tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Jadi sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh guru atau sekolah. Misalkan tata tertib yang dibuat sekolah atau di kelas misalkan yang dibuat gurunya. Jadi nanti misalkan melanggar, muridnya sudah tahu saya melanggar, misalkan tidak mengerjakan PR dari Bu Prati, kesepakatannya nulis 3 kali yang PR-nya tadi. Nah, itu namanya adalah konsekuensi. Yang terakhir ini Bapak Ibu, yang paling penting adalah restitusi. Dibuat untuk menerapkan disiplin positif. Restitusi bukan untuk memperbaiki kesalahan, tetapi mempelajari kesalahan dan memperbaiki hubungan. Ini yang perlu kita kembangkan di lembaga kita, yaitu restitusi.
Ya, sebelum ke posisi kontrol guru, ya. Ini saya ada ice breaking lagi ya, biar tidak ngantuk. Ada senam pendek. Nah, oke, ini ada ice breaking ya. Aram sam-sam, monggo Bapak Ibu berdiri sejenak mawon. Oke, terima kasih. Oke, kita ke materi selanjutnya, yaitu posisi kontrol guru. Oke, jadi kita sebagai guru, posisi kita di mana nanti kita akan jelaskan. Guru dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Ini ada 5 posisi kontrol guru ya. Jadi posisi kita itu ada 5 ini Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya ya, yang pertama nanti ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat teman, yang kelima adalah sebagai manajer ya. Untuk membedakan kelima posisi tersebut, maka kita akan menyimak sebuah video ya. Nanti
saya akan putarkan video di mana nanti jelas perbedaannya, posisi kita nanti di mana. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Latihan dulu ya, bisa nggak? Bisa nggak? Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin
ya. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Terima kasih Ibu. Itu tadi video gambaran tentang posisi kontrol guru. Jadi beliau yang di depan tadi, Bu, siapa namanya itu? Jadi Ibu yang merangkap tadi itu adalah pakar pendidikan dan kebetulan beliau sudah almarhum Bapak Ibu. Jadi beliau sudah meninggal, tapi pemikirannya masih bermanfaat. Terus sekarang pertanyaannya gitu Ibu. Setelah melihat video tadi, pertanyaannya adalah sampai detik ini ya, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Ya, jadi ada 5 tadi, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Monggo dari Bu Irma dulu. Mungkin saya masih pada posisi sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Mungkin saya, ayolah, tidak kasihan sama ibu, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Irma. Jadi Bu Irma berada
di posisi sebagai teman ya. Di teman ya. Terima kasih Bu Irma. Bu Komso. Baik, terima kasih. Kalau saya rasa sesuai dengan video yang tadi sudah dilihat, saya dalam posisi penghukum dan pemantau, Pak Novan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Biasanya menghukumnya gimana Bu? Kalau boleh tahu. Misalnya setiap pagi anak kalau yang terlambat lambat upacara itu disuruh berlari mengelilingi sekolah sebanyak 2 kali atau 3 kali seperti itu. Terus membersihkan lingkungan, kerja bakti membersihkan lingkungan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kausan. Jadi posisi beliau sebagai penghukum dan pemantau. Oke. Jadi tadi ada hukuman membersihkan lingkungan, lumayan ya Bu, mendapat tambahan tenaga untuk membersihkan. Oke. Sekarang Bu Ike. Sebagai teman ya, Bu Ike sebagai teman. Sekarang sesuai video tadi, kalau menurut jenengan yang paling ideal itu posisi sebagai apa? Ya, jadi Bapak Ibu, yang paling ideal dari kelima posisi tersebut adalah sebagai manajer. Ya. Jadi kita mengharapkan disiplin anak itu tumbuh dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Jadi yang paling ideal yaitu penanganan sebagai manajer. Baik, lanjut. Nah, ini ada sebuah kalimat rumpang ya. Jadi nanti tolong dilengkapi. Yang pertama, aku kecewa sekali denganmu. Kalau seperti ini kata-katanya di posisi apa gitu? Nah, jadi yang pertama adalah membuat rasa bersalah. Aku kecewa dengan sikapmu. Nah, itu namanya adalah membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kenapa Pak Ibu kira-kira? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kan sudah ada konsekuensinya yang dibuat ya. Jadi apa? Pemantau ya. Jadi kalau pemantau itu sudah ada peraturan kelas atau tata tertib yang sudah dibuat. Jadi dia tahu melanggar. Jadi itu pemantau. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Terima kasih, wah hebat sekali Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Keyakinan kelas. Tujuannya, keyakinan sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah atau kelas. Guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi saya yakin Bapak Ibu di kelas pada waktu mengajar pasti sudah membuat peraturan-peraturan. Misalkan ini saya mencontohkan saya sendiri. Misalkan saya membuat peraturan pada saat PJOK, tidak boleh misalkan tidak boleh beli jajan pada waktu pelajaran, itu namanya peraturan. Itu bisa diubah ke keyakinan kelas. Misalkan keyakinan kelas itu kata-katanya lebih positif lagi. Misalkan kalau tidak boleh jajan pada saat pelajaran, berarti keyakinan kelasnya adalah makan di jam istirahat boleh.
atau bisa lagi menghargai, bisa Ibu, menghargai guru. Nah, jadi itu keyakinan kelas itu seperti itu Ibu. Jadi mengubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Nah ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan Bapak Ibu itu dibuat bersama-sama dengan murid, jadi tidak sepihak. Kalau peraturan itu yang membuat adalah gurunya. Jadi kalau keyakinan itu lebih menghargai pendapat murid, jadi dibuat bersama-sama. Itu bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ini contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Jawabannya adalah keselamatan. Terus, mengapa dilarang merokok? Jawabannya adalah menjaga kesehatan. Jadi sadar dengan sendirinya. Keyakinan kelas, cara untuk membangkitkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi kalau keyakinan kelas itu motivasinya dari dalam diri. Jadi dengan nanti kalau di kelas bisa membuat dengan murid-muridnya. Jadi biar mereka menyampaikan pendapatnya. Nah itu berarti kalau murid nanti menyampaikan, otomatis pasti dari dalam dirinya atau motivasi dari dalam dirinya, itu akan lebih mengena. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa poin yaitu yang pertama yaitu bersifat abstrak. Kalau jenengan pada waktu kuliah pada waktu kuliah pasti membuat skripsi itu kalau di depan itu namanya adalah abstrak walaupun cuma satu lembar. Abstrak itu menggambarkan seluruh isi dari skripsi. Nah, begitu juga dengan keyakinan kelas. Jadi walaupun kata-katanya simpel, tapi itu sudah mewakili semuanya. Itu namanya adalah abstrak. Terus yang kedua adalah berupa pernyataan universal atau umum. Jadi kata-katanya sing umum mawon, betul usah sing angel-angel, sing umum. Dibuat dalam pernyataan positif. Terus sedikit saja agar mudah diingat. Jadi betul usah dowo-dowo. Misalkan buang sampah tempatnya, atau jaga kebersihan. Jadi yang pendek mawon agar mudah diingat. Sesuai kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi saya yakin kondisi kelas satu dengan lainnya itu berbeda. Jadi sesuaikan kondisi kelas masing-masing. Semua warga kelas dilibatkan, nah ini yang penting saat membuat keyakinan kelas. Jadi muridnya diajak diskusi, jadi biar mereka mengutarakan apa keyakinan kelas yang ingin disepakati. Ini materi terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian dari segitiga restitusi. Saya masih ingat dulu saya pernah tanya ke Bu Suci pada awal-awal ikut guru penggerak. Saya pernah bertanya ke Bu Suci, kebetulan Bu Suci ini alumni guru penggerak angkatan ke 7. Bu, saya belum paham tentang restitusi. Akhirnya sekarang terjawab sudah, Bu. Alhamdulillah ini sedikit-sedikit mulai paham. Kemarin saya coba mempraktekkan di kelas 5. Nanti saya tunjukkan videonya. Nanti mungkin kalau ada masukan. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau apa itu, jadi yang pertama adalah distabilkan dulu. Cara menstabilkan identitas yaitu dengan kata-kata misalkan tidak ada manusia yang sempurna.
Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi namanya manusia itu pasti punya salah, itu wajar ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, pasti murid tersebut ketika melakukan kesalahan pasti punya alasan, pasti duwe sebab ya. Pasti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang terakhir yaitu keyakinan apa yang disepakati atau usaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu namanya adalah menanyakan keyakinan. Itu tahapannya sudah tadi saya jelaskan ya, ada menstabilkan identitas, terus validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Lanjut. Ini kemarin saya mencoba praktek ya, segitiga restitusi di kelas 5. Ini kasusnya ini saya buat skenario ya, jadi ini bukan beneran, ini skenario. Pada saat pembelajaran PJK kelas 5 ada anak yang bernama Reva dan Nisa. Reva ini tidak memakai baju olahraga, sedangkan Nisa tidak membawa buku LKS. Akhirnya saya panggil untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, ini fotonya, saya tunjukkan videonya. Jadi ini praktek restitusi, tidak ada musiknya, anyem. Selamat siang, Reva. Tahu nggak kenapa Reva panggil ke sini? Apa kesalahan Reva kalau panggil ke sini? Oh iya, hari ini kan waktunya juga, saya kan membawa baju olahraga ya kan? Ya wajar di awal Reva ya, namanya manusia itu lupa itu wajar ya, tempatnya salah, lupa itu nggak apa-apa. Terus kenapa kok bisa lupa Reva? Saya lupa mengecek sekolah saya, Pak. Oh iya, lupa karena kebetulan tidak mengecek ya. Oh iya, terus upaya apa dilakukan Reva agar besok tidak lupa lagi? Ya, besok jangan sampai lupa lagi ya. Oke, terima kasih ya Pak, bisa kembali ke kelas. Selamat siang Reva. Pak Novan mau tanya, Reva kalau melakukan kesalahan suka dikasih hukuman atau ditanya baik-baik? Ditanya baik-baik. Oh ya, tadi apa kesalahan Reva tadi? Lupa tidak membawa baju olahraga. Oh ya, terus upayanya agar tidak lupa? Akan bangun lebih pagi untuk mengecek peralatan sekolah. Oh ya, terima kasih Reva. Besok jangan sampai lupa lagi ya bajunya ya. Oke, terima kasih Reva. Selamat siang Nisa. Siang Pak. Tahu nggak kenapa Nisa Reva manggil ke sini? Tahu. Kenapa? Nisa bikin kesalahan apa? Kenapa manggil ke sini? Tidak membawa buku LKS PJK. Oh ya, jadi Pak Novan manggil ke sini karena tidak membawa LKS ya. Terus namanya manusia itu wajar ya, bisa ya, tempatnya lupa itu wajar. Pasti manusia itu punya
aja. Terus kenapa kok Nisa bisa lupa dengan 2 LKS itu kenapa? Oh, jadi tadi malam tidak mempersiapkan bukunya, akhirnya tadi lupa. Ya, terus upaya apa yang bisa lakukan agar besok tidak lupa lagi? Upayanya apa? Ya, jadi besok dipersiapkan lagi bukunya, ya, dimasukkan di dalam tas, ya, tidak lupa. Ya, terima kasih Nisa. Kita boleh dari kelas. Ya, sama-sama. Selamat siang Nisa. Yang Pak. Pak Novan mau tanya ya, Nisa kalau melakukan kesalahan suka Pak Novan hukum atau ditanya baik-baik? Ditanya baik-baik Pak. Nah, tadi kesalahan Nisa kan apa tadi? Tidak? Ya, berarti besok upayanya apa? Biar tidak lupa. Tadi apa upayanya? Mempersiapkan ya. Besok jangan diulang lagi ya Nisa ya. Iya, terima kasih Nisa. Itu tadi proses atau praktek restitusi yang sudah saya terapkan di lembaga saya, terutama di kelas 5 ya. Nah, ternyata sudah terakhir ya. Bapak Ibu, itu tadi materi-materi tentang disiplin positif. Sebagai penutup saya ingin refleksi dari Bapak Ibu tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Mungkin ada saran, masukan atau apa kesan-kesannya. Monggo ya, saya minta yang pertama dari Pak Muklis. Monggo Pak Muklis. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Novan. Pada kesempatan hari ini saya merasa senang sekali, saya merasa bahagia, saya merasa bangga karena bisa lebih memahamkan diri saya sendiri tentang 5 posisi kontrol. Biasanya kalau saya itu jadi yang penghukum Pak Novan. Jadi setelah ini semoga saya bisa menjadi seorang posisi yang manajer. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Muklis. Satu lagi ya, dari Bu Nini, monggo. Alhamdulillah setelah saya melihat pembelajaran dari Pak Novan tadi, saya merasa banyak ilmu yang saya dapat sehingga nanti akan saya praktekkan di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nini. Cukup ya, ada lagi? Tidak ada? Oke Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak atas support panjenengan, dukungan panjenengan pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat ya, bagi lembaga kita dan juga dunia pendidikan Indonesia pada umumnya ya. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.